guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rusmita Ayu Rahmawati. Saya berasal dari Prodi PG PAUD, kelas AUDA 3B FKIP Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membuat video edukasi mengenai perlindungan anak dari kekerasan. Untuk penjelasan lebih lanjut, check it out. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu perlindungan anak? Di sini kita akan belajar sama-sama mengenai apa itu perlindungan anak. Nah, perlindungan anak berarti melindungi anak dari kekerasan, abuse, dan juga eksploitasi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 pasal 1 ayat 2. Dengan makna, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, baik itu dari segi fisik, psikis, maupun sosial anak. Nah, walaupun sudah ada undang-undang perlindungan anak, akan tetapi masih banyak saja terjadi kekerasan terhadap anak, entah itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, dan lain sebagainya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat bahwa ada sekitar 1.700 kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya dan 300.000 kasus perdagangan anak setiap tahunnya. Nah, sebagian besar korban anak berusia 8 tahun. Contohnya, eksploitasi anak dalam konflik bersenjata. Dari data tersebut, diperkirakan lebih dari 2 juta anak telah meninggal dunia akibat dari konflik bersenjata tersebut. Nah, dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak, seperti faktor internal dan juga eksternal. Nah, yang pertama, kita akan membahas faktor internal. Faktor internal bisa terjadi karena dua kemungkinan. Yang pertama, anak itu sendiri, dan yang kedua, orang tua atau keluarga. Yang pertama, dari anak itu sendiri, karena cacat fisik dan mental. Yang kedua, dari orang tua atau keluarga. Nah, bisa terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya perlindungan anak. Yang kedua, karena pernikahan yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, karena hamil di luar nikah. Lalu, kenapa masih banyak saja terjadi kasus kekerasan terhadap anak, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat? Bukankah kita tahu bahwa anak itu merupakan anugerah dari Tuhan yang seharusnya kita jaga dan kita lindungi? Nah, solusi untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap anak tersebut, yang pertama, kita harus mengetahui dan mengenal apa itu konsep perlindungan anak. Yang kedua, kita harus mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah cuplikan video mengenai peran kita untuk melindungi anak dari kekerasan.
berikut ini adalah dampak kekerasan terhadap anak apabila kita tidak melaksanakan peran-peran tersebut dengan baik. Cepat bangun! Dasar malas. Mending gua kasih makan. Bisa cepet gak? Gak usah pegang sana. Tidur sana. Masuk kamar sekarang. Udah gak usah banyak ngomong. Aduh, jadi ribet aja. Udah urusin tuh anak kamu. Capek. Apa nih? Lihat tuh, udah mau merah semua. Mau jadi apa kamu? Nilai ulang kayak begini semua, hah? Sana kurang ajar. Papa tuh biayain kamu tuh mahal-mahal. Harusnya kamu tuh belajar lebih rajin lagi. Ah! Kamu tampar aku. Tampar lagi. Tampar. Kerjaan kamu. Kamu sekarang keluar. Tapi Pak, ini hari terakhir buat kamu. Saya minta maaf. Sudah, ini kamu bawa laporannya. Tapi Pak, Bapak nggak bisa begitu. Pak, udah keluar kamu sekarang. Keluar. Dasar. Bagaimana mengatasinya? Cara mengatasi kekerasan pada anak. Untuk anak, mulailah berani mengatakan tidak suka menjadi korban kekerasan. Bicarakanlah kekerasan yang dialami dengan orang dewasa lain yang dianggap mampu membantu keluar dari masalah tersebut. Untuk orang tua, evaluasi diri mengenai pandangan kita tentang anak, diskusi dan berbagi dengan orang lain untuk mengetahui seberapa baik dan tepat perlakuan kita dan pandangan kita pada anak. Peka terhadap anak akan membuat kita bersegera melakukan tindakan apabila kita mendapati anak menjadi korban kekerasan. Pendidikan agama. Dengan pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua sejak dini, dapat membantu perkembangan anak terutama dalam sikap dan tingkah laku. Jika Anda melihat kekerasan terhadap anak, segeralah melapor ke pihak yang berwajib. Pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pasal ini mengatur tentang sanksi yang akan menjerat apabila seseorang melakukan kekerasan pada anak, baik itu ringan, berat, sampai anak mengalami kematian. Karena anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Nah, setelah kita melihat dampak kekerasan yang terjadi pada anak, maka berakhir pula video edukasi kita kali ini. See you next time teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.